semuanya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kali ini kita akan membahas sebuah inisiatif menarik dan inovatif yang sedang berlangsung di suatu tempat di Cipaganti, yaitu revitalisasi selokan menjadi kolam ikan. Untuk itu, kami telah mengundang narasumber yang sangat berkompeten untuk memberitahu informasi dan pengalaman secara langsung. Halo, sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Dengan siapa? Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Yuan Reza Lubis. Bisa dipanggilnya siapa nih Kak, kalau boleh tahu? Yuan aja. Baik, langsung aja ke sesi tanya jawab. Yang pertama, awalnya gimana sih bisa kepikiran nyulap selokan jadi kolam ikan tuh? Dan cerita seru di baliknya itu ada atau enggak sih? Kalau untuk awalnya tuh kita kan bergeraknya kalau Karang Taruna di sini ya melalui bidang lingkungan hidup. Jadi kita pengen bersih-bersih solokan sebetulnya. Jadi tujuan utama bikin kolam itu bukan ikan sebetulnya ya. Cuma kita pengen membersihkan selokan yang ada di sini. Kalau kisah serunya mah ya pada intinya mah kita bikin selokan ini tuh menjadi kolam tuh bareng-bareng bersama masyarakat. Terus mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, mau pemuda, itu semuanya bersatu, berkumpul kayak gitu. Jadi semua warga di sini ikut terlibat ya. Nah, untuk pencetus pertama kali itu siapa ya, kalau boleh tahu? Kalau pencetus pertama kali mungkin saya ya, karena memang waktu itu saya yang punya ide. Tapi kalau untuk yang terlibat sih banyak ya. Yang pertama Karang Taruna itu sendiri karena programnya itu revitalisasi milik Karang Taruna Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong. Terus dibantu juga sama beberapa paguyuban Cibarani di sini, kayak gitu. Terus masyarakat yang memang ada di bantaran Kali Cibarani juga pada ikut. Gitu. Nah, kalau boleh tahu, jenis ikan apa sih yang dibudidayakan di sini? Itu tergantung sih ya, kan ada sekat-sekatnya, ada sekat ikan lele, ada sekat ikan emas, ada sekat ikan nila juga gitu. Jadi kita 3 buat produksi, kita cuma 3 aja. Nah, untuk proyeknya itu sudah dimulai dari kapan ya Kak? Untuk proyeknya tuh dimulai di tahun 2023 akhir gitu. Terus 2024 kita cuma punya 5 meter kolam, lalu kita lanjutkan di 2024 sampai sekarang gitu kita udah punya 100 meter. Baik, untuk lokasinya kenapa di sekitaran wilayah warga RW 2 di Cipaganti ini? Karena mungkin yang pertama perihal perizinan yang sulit, terus yang kedua juga karena kita tuh ingin menstimulus teman-teman generasi penerus di Karang Taruna agar diteruskan. Jadi kita cuma cuma dasarnya saja gitu ya. Cuma kalau pohon tuh kita cuma menanam, tidak memupuk dan menjaga. Nah, karena yang menjaga dan memupuknya nanti generasi selanjutnya kayak gitu. Dan juga kenapa kakaknya bisa memilih untuk membudidayakan ikan di selokan ini? Sebetulnya sih karena nggak ada pilihan lainnya. Karena kalau untuk destinasi wisata kita kurang memadai, dikarenakan kita pemukiman, terus bukan lingkungan yang seperti hutan dan lain sebagainya. Jadi kita cuma bisa membuat solokan ini jadi kolam ikan. Agar apa? Agar mungkin nanti orang-orang yang melewat ke sini atau orang-orang yang pengen mancing di sini bisa melihat ikan dan juga bisa melihat pemandangan-pemandangan, karena memang kita cat juga ya si temboknya biar lebih bagus. Baik, untuk selama ngejalanin proyek ini tuh apa sih masalah yang sering muncul itu, dan gimana cara AA sendiri untuk
mengatasi masalah itu? Kalau masalahnya sih kalau airnya terlalu besar ya, karena kita kan bukan hulu tapi hilir gitu. Jadi hulunya tuh di daerah orang lain. Kita kan nggak tahu di sana tuh lagi banjir atau enggak. Kalau misalkan banjir, kita kesini airnya. Nah, masalahnya kalau airnya besar, itu sampahnya juga banyak. Gitu. Sedangkan kalau misalkan banjirnya di malam hari, itu kan kita nggak bisa diam. Gitu. Jadi masalahnya tuh kalau misalkan banjir di malam hari, kita harus juga selesaikan permasalahan banjir itu di malam hari juga. Kalau nggak ikannya kabur gitu. Baik, jadi menurut kakak sendiri harapan dari program ini tuh gimana sih? Untuk harapannya, yang pertama mungkin kita pengen masyarakat tuh lebih menjaga kebersihan. Kenapa? Karena mau itu sampah organik ataupun anorganik, sebetulnya kalau misalkan diolah itu ada nilai ekonomisnya gitu. Contoh, sampah organik itu bisa dijadikan kompos, lalu bisa dijual komposnya. Anorganik bisa didaur ulang misalkan, atau bisa dijual ke pengepul, atau bisa dijadikan kerajinan kayak gitu. Nah terus kalau untuk kolam ini sendiri, yang pertama kalau misalkan bersih, kalau misalkan bagus ya, pasti masyarakat juga nggak mau buang ke sini kan, kayak gitu. Terus kalau untuk ikannya sendiri bisa menambah penghasilan untuk masyarakat yang tidak punya pekerjaan. Pokoknya sih di situ. Jadi revitalisasi ini memang punya Karang Taruna, cuman ada pekerja yang memang harus kita bayar, yaitu masyarakat setempat yang memang mengurus, ikut membangun juga itu di sini. Begitu. Jadi harapannya semua orang yang ada di sini meskipun nganggur tetap punya penghasilan, baik itu dari ikan ataupun dari menjaga kebersihan. Baik, mungkin cukup sekian beberapa pertanyaan dari kami. Terima kasih telah menjawab dan menjadi narasumber. Terima kasih banyak ya. Nah, dari hasil wawancara tadi, kita dapat menyimpulkan dan kita dapat belajar bahwa perubahan besar itu bisa dimulai dari hal-hal kecil di lingkungan sekitar. Contohnya, revitalisasi selokan ini menjadi kolam ikan, itu bukan hanya soal tentang kreativitas, tetapi tentang kehidupan sosial. Semoga ide inspiratif ini bisa membuka kita semua bahwa menjaga lingkungan bisa dilakukan dengan cara yang unik dan bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa, jika kalian kepo dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kolam ikan ini, kalian bisa langsung datang ke wilayah Kelurahan Cipaganti, tepatnya di wilayah RW 2. Salam sehat dan tetap peduli lingkungan. See you guys! See you guys.